kembali lagi di Oras, obrolan arsi. Hai teman-teman, untuk Oras kali ini bersama kenalin aku Lintang, dan aku sekarang bersama Pak Abdi dari Andi Rahman Arsitek yang akan menemani di obrolan Oras kali ini. Untuk Pak Abdi, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Ya, selamat siang. Saya Abdi Manaf. Saya di sini selaku Prinsipal Arsitek, Direktur Teknis Perencanaan dari CV Andi Rahman Arsitek, sekaligus dari Prinsipal Associate dari Andi Rahman. Ya, ini menurut Abdi nih, desain yang keren itu pendekatannya berdasarkan terhadap apa ya? Apakah pendekatan secara sosial, budaya, atau bagaimana? Ya, menurut saya desain yang keren itu tentunya harus meliputi semua aspek ya, mulai dari aspek desain itu sendiri, lalu aspek sosial, kultur, dan juga keterkaitan dengan hal-hal yang terkait dengan proyek atau desain. Misalnya ada unsur finansial, ketersediaan material, dan yang paling utama tentunya adalah kesesuaian desain itu sendiri, aplikasinya terhadap lokasi, kawasan, dan dampaknya terhadap lingkungan. Nah, jadi kalian jadi tahu apa itu desain yang keren untuk Pak Abdi itu seperti apa. Nah, untuk selanjutnya itu sejak kapan mendirikan Biro Andi Rahman Arsitek ini? Ya, biro ini saya dirikan bersama Andi mulai tahun 2006, kurang lebih di pertengahan 2006, tepatnya setelah kita sempat lulus dari pendidikan S1 di Arsitektur ITS, lalu kemudian kita sempat ikut dari beberapa perusahaan biro arsitektur yang akhirnya mempertemukan kami di medio 2006 untuk mendirikan biro ini. Itu konsep singkat kita dari Biro Andi Rahman Arsitek ini itu seperti apa ya? Mungkin dari Pak Andi bisa menceritakan secara singkat tentang biro yang didirikan sekarang ini. Untuk konsep bironya sebetulnya tidak ada konsep tertentu ya, jadi lebih tepatnya mungkin kami mendirikan biro ini untuk mengakomodasi dari visi dan misi kami yang memang sudah pernah kami bicarakan semasa perkuliahan. Jadi saya sama dia kebetulan memang bertemu di bangku perkuliahan, kemudian bersahabat karib, dan akhirnya mempunyai visi dan misi yang sama untuk suatu saat kita punya biro arsitektur sendiri yang tentunya bisa mengakomodasi dari semua ide-ide kami yang kami bisa tentukan arahnya, dan kita bisa mengaplikasikan ide tersebut dalam wujud karya arsitektur untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat versi kami. Jadi mungkin konsep dasarnya seperti itu. Dan nanti tadi kan Pak Abdi sendiri kan menceritakan apa dirinya itu mendirikan diri ini kan dengan Pak Andi. Nah, memotivasi Pak Abdi sendiri dengan Pak Andi itu untuk mendirikan biro tersebut bagaimana? Motivasinya ya, kalau masalah motivasi kita berangkat dari keinginan kita ya untuk berkarya sebagai arsitek yang nantinya punya karakter sendiri, punya karya sendiri yang bisa kita eksplorasi sendiri, versi kami sendiri yang kedepannya kami bisa melakukan hal-hal yang bisa kami arahkan kepada bisnis arsitektur dengan dampak yang cukup signifikan terhadap masyarakat dari manajerial yang kami kelola sendiri. Seperti itu. Dari Pak Abdi sendiri ini dulu kan kuliah di ITS ya. Nah, mungkin bisa menceritakan dulu pengalamannya di ITS itu dapat apa aja sih? Terus kegiatannya seperti mengerjakan tugas, maket atau segala macam itu bagaimana sih? Mungkin dari teman-teman juga bisa termotivasi gitu atau bisa terinspirasi dari Pak Abdi sendiri. Kalau saya di waktu perkuliahan ya kebetulan
sejalan dengan Andi juga, kita mungkin salah satu prestasi yang pernah kita capai terbaik itu kita pernah menjadi salah satu finalis di lomba perancangan studio arsitektur. Kebetulan waktu itu studio arsitektur 5 yang pada saat itu mendatangkan seorang master juri dari Jepang dengan konsepnya merancang ide dasar dari konsep pembangunan Politeknik Elektronika ITS. Jadi master plan yang kita rancang itu dibuat konsep perancangan studio, kemudian dilombakan dengan master juri dari Jepang. Kita mendapatkan finalis ketiga itu dan menjadi master plan yang bisa dikatakan applicable untuk diaplikasikan dalam ranah proyek realnya. Kemudian di beberapa tugas juga saya bersama Andi kebetulan memang lebih banyak bertemu dalam satu grup kelompok tugas, grup tugas yang itu kebetulan memang aspeknya di bidang perancangan yang memang pada implementasinya saya dan Andi berbagi ide untuk merampungkan konsep desain dasarnya. Lalu itu terjadi di beberapa tugas sampai akhirnya kita memutuskan untuk membuat video bersama itu dengan model pertemuan kita di beberapa momen-momen tugas. Seperti itu. Jadi Pak Abdi dengan Pak Andi ini udah sahabat dari zaman kuliah. Bisa dikatakan demikian. Jadi memang saya sendiri juga merasa waktu itu ada semacam kayak momen dejavu gitu ya. Jadi ada suatu saat ketika grup tugas itu misalnya menentukan, jadi saya sendiri ketika menentukan saya sering memilih Andi sebagai salah satu partner, atau ketika tugas itu anggotanya direndam. Secara kebetulan juga saya dan Andi bertemu lagi. Jadi saya pikir kayaknya ini kayak semacam kayak sinyal gitu ya untuk kita berjodoh untuk bersama-sama berkarir dalam satu grup. Nah, dan tadi Pak Abdi menceritakan tentang lomba-lomba yang dilaksanakan waktu kuliah. Nah, untuk lomba-lomba itu sendiri itu, misal nih ada kayak lomba itu termotivasi dari diri sendiri atau ada misal orang atau dosen yang mendorong dari Pak Abdi atau Pak Andi untuk melakukan lomba tersebut gitu. Jadi kalau motivasi dasar dari kita sih, jadi setelah itu baru didorong oleh dosen. Jadi karena waktu zaman saya terus terang lomba-lomba atau sayembara itu masih sangat minim dibandingkan sekarang. Jadi ketika ada sayembara atau lomba yang cukup bisa kita katakan cukup menantang, itu segera kita coba, kita ikuti. Kita nggak mempedulikan hasilnya gimana, jadi kita nggak peduli, kita nggak mentarget nanti harus juara 1, juara 2, enggak. Karena kita yang paling penting itu kita mencoba untuk melatih berkompetisi, dan yang penting juga melatih untuk berkarya dengan ketentuan yang sudah ada. Kan dari sayembara itu pasti ada ketentuannya. Nah, dari situ sebenarnya motivasi awalnya itu untuk kita melatih ketajaman insting kita dalam merespon banyak hal, regulasi, peraturan, syarat desain dan lain-lainnya. Iya, berarti untuk juara-juara itu mas bonus gitu ya Pak? Iya, bisa dikatakan begitu. Karena saya terus terang sama dia dulu nggak pernah berpikir menargetkan gitu, nggak pernah menargetkan. Pokoknya kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin, idenya segila mungkin, sekreatif dan seeksploratif mungkin. Jadi perkara nanti hasilnya bagaimana kita nggak pernah punya harapan apa-apa seperti itu. Nah itu teman-teman dari Pak Abdi sendiri mungkin dari kalian termotivasi mau ikut lomba atau apa, jadi jangan memikirkan dulu juara atau enggaknya, jadi juara itu bonus gitu ya Pak ya? Ya, jadi harus fokus dan memikirkan apa ya, kalau kalian tuh harus terus ke jalan gitu, ya. Harus kreatif mungkin gitu ya Pak ya. Nah menurut Bapak sendiri nih, mungkin di luar sana masih ada yang belum tahu suatu hal yang menarik dan paling menonjol atau karakteristik dari Andi Rahman
gitu seperti apa ya? Kalau ditanya itu sebetulnya apa yang menonjol ya, mungkin lebih kepada sebenarnya gini, kita tidak pernah membuat satu rancangan yang nanti akhirnya membuat kita tuh menonjol, karena apapun yang kita lakukan itu sebagaimana saya sering katakan bahwa semua itu adalah bagian respon terbaik kami untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lewat karya kami. Mungkin karena itu apa ya, menonjol itu mungkin karena kita berfokus pada sesuatu. Kebetulan memang fokus kita adalah mengangkat aspek-aspek lokalitas. Ya, aspek lokalitas itu banyak sekali tidak terhitung dan sangat kaya, apalagi di Indonesia. Kalau kami menjelajahi semuanya mungkin nggak sanggup, itu terlalu banyak, sehingga akhirnya kami mencoba fokus ke salah satu hal, yaitu di dunia BRICS, atau mungkin dalam bahasa umumnya batu bata. Kenapa batu bata kita ambil? Ya, kalau bicara masalah batu bata ini, kita berawal dari ketertarikan kami terhadap salah satu konsep candi di Jawa Timur yang kebetulan sempat menjadi bahan diskusi kami di beberapa momen dengan para guru-guru kami, para senior-senior kami, yang akhirnya membuat saya sama Andi tertarik mengangkat eksplorasi lebih dahulu. Dan ternyata kami menemukan dari satu elemen itu saja, itu banyak sekali yang bisa dijelajahi. Itu baru satu elemen. Dan kita akhirnya yang kita buat ya seputaran itu atau dengan memanfaatkan hal elemen batu tersebut, atau membuat elemennya menjadi salah satu elemen bisa dikatakan karakter lah ya, karakter. Mungkin jadi itu yang membuat menonjol dari biro kami. Tapi sebetulnya kenapa kita bisa dianggap menonjol itu ya karena kami makin fokus itu. Jadi kita semakin fokus, kita menemukan hal yang baru, kita upayakan di karya kami, yang itu akan nantinya akan melahirkan hal-hal yang baru lagi. Kira-kira mungkin seperti itu. Oh iya. Jadi harus terus berinovasi baru gitu ya. Sesuai dengan karakteristik dari aliran arsitek, jadi terus berkembang gitu ya Pak ya. Kayak ini Pak, untuk teman-teman arsitek juga, mahasiswa juga, motivasi Bapak buat mereka itu seperti apa? Mungkin nanti dari mereka ada yang bercita-cita mempunyai biro sendiri gitu. Ya, kalau mungkin lebih tepatnya saya ingin berbagi sedikit ya. Kalau motivasi saya juga bukan motivator, jadi lebih tepatnya saya ingin berbagi buat teman-teman arsitek atau calon arsitek muda yang ingin berkarir di dunia arsitek. Saya menyarankan untuk teman-teman langkah awal itu lebih cocok atau lebih ideal Anda mengenyangkan diri dulu dengan pengalaman. Pengalaman ini Anda bisa dapatkan dengan Anda ikut serta di biro-biro yang sudah berpengalaman, biro-biro yang sudah skalanya nasional ataupun internasional, yang pendekatan secara aspek desainnya maupun aspek manajerial perusahaannya itu bagus. Jadi saran saya Anda kenyangkan diri Anda dulu di situ. Mungkin kalau saya berpikir dalam durasi itu sekitar 5 tahunan lah minimal. Dan kalau setelah itu saya menyarankan Anda bisa membuat atau bentuk itu jaringan. Karena jaringan itu nanti Anda bisa menentukan apakah nanti Anda berjalan sendiri atau berpartner atau Anda membuat asosiat. Jadi itu arahnya lebih ke bagaimana konsep bisnis desain Anda, biro konsep bisnis biro Anda jalan. Jadi kalau saya boleh bilang tahapannya itu sebetulnya pada yang paling utama adalah Anda harus menyiapkan pikiran Anda, psikologis Anda dengan pengalaman. Jadi kalau Anda sudah matang, Anda sudah mungkin poinnya, maka saya rasa untuk melangkah ke tahap selanjutnya akan jalannya itu akan muncul dengan sendiri. Terima kasih Pak untuk wawancara kali ini. Terima kasih sekali untuk waktunya, dan terima kasih kepada teman-teman semua
semua yang udah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan sampai jumpa di oras berikutnya. Saya Linta dan bersama Pak Abdi dari Andi Rahman Arsitek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.